Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini, orang tua dari Raina Salira Kirani, kelas 7 Hisham. Saya Ririn, saya dulu mantan wali murid ya, tapi sekarang kebetulan anak saya udah kuliah ini, jadinya saya ini mantan aja deh ya, begitu ya. Momen paling dramatis pasti sahur ya, karena sahur itu generasi sekarang itu susah sekali untuk bangun dengan sendirinya. Jadi saya harus effortnya lebih untuk membangunkan mereka. Biasanya 1 jam sebelum imsak saya bangunkan untuk supaya mereka bisa lebih fresh ketika makan sahur. Karena saya ini mempunyai anak yang masih kecil-kecil ya, jadinya saya rasa sahur lebih crowded dan hectic daripada buka, karena mereka di saat harus tidur terlelap, enak-enaknya harus bangun untuk berbuka. Dan karena yang adiknya paling bungsu itu kan belum puasa karena umurnya 4 tahun. Nah, ketika saya bangunin kakaknya yang umur 7 tahun, kan dia ikut bangunin. Nah, disitulah tantangan saya. Jadi, ya begitulah, tapi ya dinikmatin saja. Jadi caranya ya saya harus pelan-pelan, Kak, bangun Kak, gitu aja, biar adiknya gimana caranya mempertahankan adiknya biar tetap terlelap gitu, dan kakaknya harus bangun untuk sahur gitu. Pasti sangat-sangat merasa seperti maraton 30 hari, karena sebagai seorang pekerja ya, ibu kerja seperti saya itu, di satu sisi kita ingin Ramadan itu juga penuh dengan pahala ya, tapi di sisi lain juga otak kita selalu berpikir cuan. Jadi supaya semuanya itu saya dapat ya, biasanya saya membagi. Saya harus ketika jam untuk berbuka saya sudah stop untuk bekerja, dan saya mulai berbuka, tarawih, dan mengumpulkan pahala. Jadi gini, bagi pengusaha kuliner kayak saya ya, Ramadan ini kan benar-benar momen yang dinanti untuk mencari cuan lah ya istilahnya ya. Jadinya selama Ramadan ini memang kita harus bisa memilah ya, gimana kita harus bisa mendapatkan cuan juga dengan tingginya daya beli ya. Jadinya kita juga harus bikin cookies, bikin segala macam lah. Jadi para pengusaha kuliner pasti tahu ya, kalau di bulan Ramadan ini memang kita setiap hari memang harus berpikir ini besok harus kenapa, gimana. Sedangkan kita juga sebagai orang tua yang harus mendampingi anak biar di setiap bulan Ramadan ini mereka juga bisa mengerti lah kalau banyak-banyak beribadah, karena dilipat gandakannya lah pahala di bulan-bulan Ramadan ini. Tapi kita juga harus cari cuan, ini memang ya bertentangan sebenarnya, tapi kalau kita jalanin dengan ikhlas aja deh, semua pasti Allah akan bantu, mana yang terbaik akan kita lakukan gitu aja deh. Pokoknya ikhlas, dan jangan lupa berdoa aja lah. Ini pokoknya pesanan juga harus tetap lancar, harus selesai di H-2 itu biasanya harus selesai semua pesanan kue-kue itu. Tapi anak-anak juga mendapatkan pelajaran yang berarti tiap tahunnya di bulan Ramadan ini. Saat makan sahur dan saat berbuka puasa bersama, kita duduk bersama di meja makan sambil kita ngobrol, bercanda, yang kadang-kadang di hari-hari biasa itu untuk makan bersama di meja makan itu kita udah susah sekali, semuanya seperti punya kesibukan masing-masing. Jadi ini memang pasti ada ya, karena kalau kita pertama mau puasa itu ketika anak-anak kecil, anak kita masih kecil kan dibilangin, Bunda lapar, harus sabar, puasa itu harus sabar, harus menahan lapar, menahan marah. Padahal ketika itu kita lupa ya, kemarin ya kita bicarain itu, ketika ada anak-anak, ada satu anak aja yang agak nyeleweng kan mesti bilang, Adek, jangan toh, gitu, puasa kok bikin masalah. Terus dibalikan sama dia pastinya, Bunda katanya kalau puasa itu harus sabar, Bunda kok marah-marah. Nah, kadang itu yang membuat kita oh iya ya, ini saya harus memberikan contoh yang baik buat anak-anak. Jadi kadang memang omongan orang tua itu memang harus berhati-hati biar tidak dibalikan ke anak-anak. Jadi memang ya sabar, itulah tadi. Saya dapat dari anak saya yang paling kecil, karena usianya masih di bawah 7 tahun ya, masih 6 tahun. Kadang-kadang kita harus memberikan kegiatan ya, supaya bisa mengalihkan pikiran mereka akan
makanan, minuman, itu sama seperti saya ketika menunggu berbuka puasa. Sabar ketika kita juga kadang capek dikejar deadline cookies gitu ya, kue-kue yang lain. Kita sudah di deadline, anak-anak ada yang aku lapar nih gini. Ya itu tadi memang harus sabar, jangan marah-marah Bunda, ini kan puasa. Kadang itulah yang bikin apa ya, dibalik-balikan omongan itu ya, kadang oh ya kita harus sabar ya deh, oh iya gitu. Jadi memang kadang itu tadi Bu, memang harus sabar pokoknya, sabar aja intinya ya. Selain lapar, ada sabar, Nikmat. Jadi ketika bulan Ramadan ini seringkali kesabaran kita itu teruji ya. Saat ini kita kan ingin ya apa-apa itu cepat, apa-apa itu selesai. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang membuat kita itu sedikit emosi seperti itu. Jadi saat bulan Ramadan seperti ini, sabar adalah hal yang benar-benar harus saya pelajari. Karena bagaimana selapar-laparnya apapun ketika Ramadan itu kita tetap mengharapkan kenikmatan itu. Karena nggak tahu ya, Allah Maha Segalanya. Jadi Ramadan ini memang bulan yang penuh nikmat lah. Kalaupun bisa setiap bulan itu seperti bulan Ramadan seperti ini. Jadi kata yang indah selain lapar adalah bagi saya adalah nikmat. Yang pertama, saya berterima kasih kepada diri saya sendiri sudah bertahan sampai hari ini, sudah kuat menjalani apa yang seharusnya saya jalani. Semoga Ramadan tahun ini benar-benar sesuai dengan harapan saya. Jadi Ramadan tahun depan bisa Ramadan tahun depan itu bisa menyempurnakan dari ibadah saya yang kurang sempurna di tahun ini. Saya yang pertama saya berharap saya bisa menemui Ramadan lagi ya di tahun depan. Tentunya dengan keimanan yang lebih, keikhlasan yang lebih. Jadi dengan rasa berbagi yang lebih gitulah. Pokoknya saya pengennya di tahun depan saya harus lebih baik di tahun ini di segi ya iman gitu ya. Jadi sedekah kita. Tentunya juga ajaran-ajaran yang disunahkan yang memang harus saya lakukan, saya pengennya melakukan semua gitu loh. Jadi pengennya ya ke depannya kita semakin tua pastinya duniawinya agak ditinggalin, kita lebih banyak itu ibadah, pengennya seperti itu. Yang pasti selalu berbuat baik, dan berbuat baik. Apapun itu, ketika kita selalu berbuat baik itu pasti akan mendapatkan pahala yang setimpal. Jadi jangan lupa selalu berbuat baik. Kalau saya karena di sekolah ini banyak acara-acara ya yang menarik dan bagus untuk diikutin anak-anak, ya sebisa mungkin ayo ibu-ibu, anak-anak SMP Muhammadiyah Plus untuk selalu mensukseskan segala kegiatan di bulan Ramadan di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga ini.